Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Trisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesimasikan aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Trisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesimasikan aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Trisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesimasikan aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Trisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesimasikan aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Trisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesimasikan aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Trisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesimasikan aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Trisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesimasikan aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Trisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesimasikan aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Trisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesimasikan aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Trisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesimasikan aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Trisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesimasikan aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Trisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesimasikan aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Trisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesimasikan aksi nyata 1.4
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Krisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesiminasikan aksi nyata 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Krisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesiminasikan aksi nyata 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Krisnawati, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya telah mendesiminasikan aksi nyata 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Krisnawati, SPD, CGP Angkatan 10. Latar belakang saya melakukan desiminasi aksi nyata ini adalah perkembangan teknologi dan masuknya budaya dari luar yang sangat mudah diakses oleh murid kita pada saat sekarang ini membuat anak semakin mudah akan meniru tingkah laku dan perilaku yang tidak bisa disaring hingga membuat akhlak siswa anak mulai menurun. Cara saya dalam mengatasinya adalah menanamkan kembali agama dan Pancasila pada diri anak agar anak bisa terbentuk karakter dan akhlak mulia. Disiplin positif adalah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, upaya yang mengomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungan. Adapun rancangan aksi nyata saya yaitu yang pertama, meminta izin kepada Kepala Sekolah SD Negeri Jumeneng. Yang kedua, saya mempersiapkan materi. Yang ketiga, saya merancang kegiatan pembelajaran berpihak kepada murid. Yang keempat, mensosialisasikan disiplin positif, membekali dan membuat keyakinan kelas agar sikap sosial kita dapat tumbuh. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu diharapkan CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini adalah 1. Keterampilan sosial murid semakin meningkat. Yang kedua, semakin tumbuh dan berkembang karakter baik pada murid. Munculnya rasa peduli sesama dan rasa hormat. Yang keempat, menghargai guru dan orang tua. Hasil dari aksi nyata ini diharapkan kegiatan membentuk keyakinan kelas dengan sesama di dalam kelas yang menjadi landasan siswa dalam bertindak yang akan membuat jiwa sosial siswa berkembang dan bertanggung jawab. Kegiatan pengimbasan kepada guru di sekolah SD Negeri Jumeneng. Adapun rencana tindak lanjut saya yaitu pada setiap tahun ajaran baru saya akan membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran di dalam kelas dan akan memposisikan diri saya sebagai manajer dalam 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Berikut ini adalah materi saya dalam desiminasi aksi nyata 1.4 budaya positif.
Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
ya. Nanti silakan ketemu gambar ya. Nah, disiapkan dulu bukunya. Salam Mbak Afi, silakan. Mbak Afi, hari ini sehat? Ya, Mbak Afi, mohon maaf, Mbak Afi tahu nggak kenapa hari ini memanggil Mbak Afi ke sini? Karena kesiangan sudah berapa kali ya Mbak Afi bikin terlambat? 3 kali ya. Semua orang pasti ada kesalahannya ya Mbak Afi. Coba cari alasannya apa sih Mbak Afi kok sampai terlambat? Terus di malam hari sampai jam berapa? Terus Mbak Afi tidur jam berapa? Terus kalau seperti ini solusi apa coba yang Mbak Afi akan lakukan? Saya akan menerima job Ya. Apakah yang Mbak Afi lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum. Keyakinan kelas apa yang Mbak Afi belum lakukan? Coba. Ya, jadi Mbak Afi belum melakukan kesepakatan kelas kita yaitu datang ke pagi. Mbak Afi tahu kan kalau Mbak Afi sudah kelas 6, Mbak Afi akan menghadapi ASPDPK. Jadi harus lebih banyak belajar lagi. Boleh menerima job, tetapi jangan yang hari aktif, ya hari libur saja. Nanti dibicarakan di rumah menerima jobnya sekiranya tidak sampai larut supaya Mbak Afi tidak kesiangan. Oke. Untuk hari ini terima kasih untuk apresiasinya kepada kamu, kejujuran kamu. Tetapi besok lebih lagi ya. Ya sekarang Mbak Afi boleh istirahat, kembali ke kelas. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Berikut ini adalah dokumentasi aksi nyata dari saya. Yang pertama adalah diseminasi kepada kepala sekolah dan guru. Yang kedua adalah dokumentasi kesepakatan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jumeneng, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SD Negeri Jumeneng. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Di sini saya Ali Krisnawati, CGP Angkatan 10 akan mendeseminasikan modul 1.4 mengenai budaya positif. Ini merupakan tugas aksi nyata dari pembelajaran modul 1.4. Bapak Ibu, saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan Bapak Ibu, untuk pengajar praktik saya, beliau adalah Ibu Imas Widyastuti SPDSD. Beliau kepala sekolah dari SD Bendoharjo Sleman. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. CGP itu adalah calon guru penggerak nih Bapak Ibu, singkatannya adalah CGP. Pada sesi 1 adalah pengantar materi yaitu filosofi pendidikan KHD atau Ki H. Dewantoro. 2 Dewantoro.
Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan adalah menuntun, Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Menuntun dalam segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, pendidikan itu adalah menghamba kepada murid. Jadi pendidikan harus berpihak kepada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan dari murid itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah guru ibarat petani. Jadi kita, Bapak Ibu guru, itu diibaratkan sebagai seorang petani, yaitu sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibaratnya adalah benih atau bibitnya. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih agar tumbuh lebih optimal lagi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu proses pembelajaran berpihak pada murid. Ya, Bapak Ibu, apakah di kelas Bapak Ibu sudah menciptakan suasana positif yang berpihak kepada murid? Sudah. Dengan cara bagaimana, Bapak Ibu? Tadi membuat kesalahan Ya. ada kelas, siswanya juga ikut. Ya, diikut sertakan ya sesuai dengan bakat minatnya. Ya, terima kasih Pak Yoko, Bu Tubi, dan Bapak Ibu yang lain. Next, Mbak. Ya, Bapak Ibu, ini adalah konsep kunci utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan atau paradigma belajarnya. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol atau restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi ini adalah budaya positif yang bisa kita terapkan untuk menjadikan siswa kita adanya disiplin positif. Next. Ya, pertama, ya, Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Dirancang prinsip pembelajaran harus berdiferensiasi, di mana guru harus melihat keunikan bakat dari masing-masing siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti tahu deh dimensi profil pelajar Pancasila terdiri dari apa saja, Bapak Ibu? Yang pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Ada berapa Bapak Ibu? 6. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita akan menyanyi. Ya, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Pak Mulut sudah hafal insyaallah. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.
Bapak Ibu genggam tangannya. Ya, kita akan buka. Buka Mbak. Next. Oke. Nah, Bapak Ibu, siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita ini? Siapa yang mengendalikan? Ya, jadi kita ada kendalinya ya, mau dibuka tangannya atau mau ditutup gitu, kita ada kendalinya ya Bapak Ibu. Nah, begitupun dalam perubahan paradigma nanti ada kendalinya. Ya, silakan. Nah, Bapak Ibu, teori kontrol menurut Dr. William Glasser adalah miskonsepsi ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi kontrol guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif langsung kan YouTube masih lihat potong-potong sebentar nih Pak. Jadi tahu lagi nih otak potong. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu adalah miskonsepsi ilusi kontrol. Ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru bisa mengontrol bagaimana dengan kondisi murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah pemikiran kita biasanya seperti ini. Bahwa kita guru itu bisa menjadi kontrolnya murid. Kemudian yang kedua, bahwa dengan kritikan itu akan membangun, akan membuat orang merasa bersalah, akan menguatkan karakter, tapi itu ternyata juga tidak sesuai dengan ini. Ya, tidak mesti, betul Bu Yuni. Kemudian ada penguatan positif. Dengan penguatan positif itu akan bermanfaat, akan efektif, itu juga belum tentu Bapak Ibu. Kemudian tidak melakukannya, apa yang akan terjadi ya. Nah, kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan musik. Nanti kalau saya juara 1 misalkan, nanti ya dapat hadiah apa ya dari Bu Guru. Kalau saya berangkatnya pagi sekali, nanti saya dapat apa ya dari Bu Guru. Kan itu akan ada seperti itu. Tetapi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu biasanya untuk diri kita. Kalau saya melakukan, saya bangun pagi, nanti saya akan bisa berangkat pagi, bisa belajar, berangkat ke sekolahnya lebih awal, saya lebih tenang dalam belajar, saya bisa sarapan, konsentrasi, gitu, tidak akan merungsung, betul Bu Yuni. Nah, itu akan muncul pada diri kita dan akan berdampak yang baik pada dirinya ataupun lingkungannya. Bapak Ibu, manusia itu juga mempunyai kebutuhan dasar. Nah, kita lihat di sini ada satu contoh kasus Bapak Ibu. Bu Ambar, guru kelas 2A, kelas 2 nih Bu Budi, di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Muridnya punya Bu Dewi, ada yang namanya Doni? Tidak ada. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siangnya mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan dan menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Gak tahu bekal, lagi alasannya. Kalau jenengan jadi Bu Ambar dulu, apa yang akan dilakukan? Aku makan bersama, kafe, masih orang dulu. Kalau dari bawah, jalur titik. Oh, dimintakan teman-temannya yang lain. Kalau menjadi menurut Anda kira-kira alasan Doni melakukan itu apa Bapak Ibu? Dia nggak punya. Ibunya Tidak sempat memberikan bekal. Itu positifnya ya. Bisa nggak terjadi kalau misalkan Doninya sudah dibuatkan bekal tapi tidak mau membawa? Mungkin nggak? Mungkin ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Nah,
itu juga akan menjadi kebutuhan. Iya, banyak ya, sudah dibuatkan bekal, tidak dibawa, itu juga bisa terjadi. Next. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Oke, Bapak Ibu, tujuan mempelajari 5 posisi kontrol tadi itu guru dapat melakukan refleksi yang disiplin dan dijalankan selama ini dengan dampak murid-muridnya. Jadi kita dengan mempelajari posisi kontrol itu akan tahu dampaknya untuk murid-muridnya itu seperti apa. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal memantau agar dapat menghasilkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri dan terbuka. Guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka untuk penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 kontrol. Nah, Bapak Ibu, sebelum yang masuk ke dalam posisi 5 kontrol, tadi itu yang tergambar itu bisa menjadi ada di kebutuhan dasar manusia yang nomor berapa? Jadi itu. Kesenangan. Bisa jadi karena untuk kesenangan ya, kemudian rasa diterima juga bisa tidak Bapak Ibu? Iya bisa ya, kasih sayang. Mungkin teman saya kok kalau saya tidak membawa kok dikasih, berarti merasa diterima oleh teman-temannya. Ini terima kasih. Ya Bapak Ibu, ini adalah langsung ke 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah kita sebagai Bapak Ibu guru atau sebagai kepala sekolah bisa menjadi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau atau manajer. Bapak Ibu sudah di nomor berapa yang sudah Bapak Ibu laksanakan? Bu Dwi sudah nomor berapa? Nomor 1. Bu Dwi nomor berapa? Yang jenengan sudah melaksanakan, sudah menjadi yang nomor berapa jenengan? 3. Bu Mimin 2. Bu Un 3. Pak Dahri 4. Mantau. Pak Yoko 3. Pak Isan pemantau. Pak Sudri Bu Mimi 3. Saya sedang belajar menjadi teman dan pengen yang kelima, tapi Anda sedang belajar manajer. Oke, Bapak Ibu, ada suatu kasus. Nah, di sini. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara berbela. Ini perbedaannya penghukum dengan merasa bersalah. Penghukumnya siswa langsung disuruh lari di halaman 10 kali, bukan di halaman. Itu penghukum. Kemudian atau mungkin kalau Bu Yuni disuruh berdiri di depan kelas, Bu. Oh tidak. Pernah ya kita mau gendong acaranya. Berapa kali Ibu harus menasihati? Kalau ini merasa bersalah, biar si anak merasa bersalah dengan bagaimana? Berapa kali Ibu harus menasihati kamu selalu saja lupa memakai topi. Mau apa gitu. Jadi kita anaknya supaya merasa bersalah gitu. Dengan pertanyaan yang kira-kira membuat anak itu akan merasa bersalah. Ini satu pacaran ya Ibu. Kasus baru selesai itu. Oh, apa Bu? Muridku dari berdoa, tak perlu doa sudah pelajaran ping rompuk. Nah, Karena kan di sana 15 menit sudah di sekolah sebelum jam pembelajaran dimulai. Kemudian ada literasi, membaca buku 15 menit, mentaati aturan sekolah, misalkan pakaian seragam, kemudian kedatangan, perilaku dan bertindak atau pengerjaan tugas, dan menghormati guru dan sayangi teman. Ini seperti itu, dengan saling menghormati, satu bicara yang lain mendengarkan, karena ada kesepakatan seperti itu. Ya, keyakinan kelas adalah satu disiplin positif yang kita terapkan dalam membangun budaya positif sekolah. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai keyakinan universal yang disepakati secara
tersirat dan tersurat. Jadi ada yang tersirat ya, ada yang tertulis, ada yang menjadi kesepakatan saja seperti itu. Yang tersirat itu ya yang nanti kita menjadikan kesepakatan-kesepakatan yang sambil jalan biasanya gitu. Tapi kalau yang tersurat jelas yang ada tulisannya. Itu keyakinan kelas merupakan nilai keyakinan universal secara tersirat dan tersurat dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut. Jadi kami murid dan siswa murid guru dan murid saling menyayangi atau apa, nanti akan ada kebersamaan. Contoh itu contoh keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, prosedur pembuatan keyakinan kelas itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas, kita gurunya ikut di situ dalam membuat kesepakatan. Terus berbicara pada tentang peraturan yang perlu disepakati. Terus mencatat semua masukan-masukan dari murid itu dicatat. Kemudian disusun menjadi prosedur atau pembuatan, misalkan jangan berlari di kalimat negatif ini jangan dipakai Bapak Ibu. Tidak boleh jangan, atau misalkan jangan berlari di kelas, atau jadi berjalanlah jika di kelas. Jangan berisik misalkan. Bisa saja dengan dengarkan guru saat menjelaskan misalkan seperti itu. Jadi jangan menggunakan kata-kata negatif, jangan atau tidak boleh. Dilarang tidur. Bisa saja dengan besok malam tidurnya yang lebih awal ya, seperti itu kan akan lebih Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah tinjau kembali catatan curah pendapat yang sudah dicatat, tinjauan ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Nah, nanti secara bersama. Setelah itu keyakinan sekolah di kelas sesuai yang dibuat, semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau apakah sudah sesuai atau belum. Kalau bisa dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, guru dan semua muridnya. Kalau kita di kelas itu, kalau mapel juga ada kesepakatan Pak. Biasanya kalau mapel itu ada kesepakatan nanti saat pembelajaran seperti apa. Keyakinan sekolah atau kelas dan juga bisa diletakkan di dinding kelas yang mudah dilihat oleh warga siswa. Nah, hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, diterima dan dimiliki. Ya, ini beberapa contoh-contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah apa sih itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah modul terakhir Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jika melakukan kesalahan nanti restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, inilah ciri-ciri dari restitusi. Itu ada 9. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu juga menuntun melihat ke dalam dirinya, karena kita menuntun ya, bukan menuntut. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi atau pemecahan masalah. Restitusi juga mengembalikan murid untuk berbuat salah pada kelompoknya. Jadi untuk tidak nanti akan kita contohkan. Yuk, next. Nah, Bapak Ibu, ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, nanti ada, kalau restitusi itu nanti
ada pilihannya. Kalau hukuman kan kita langsung hukum. Kalau konsekuensi kita si murid itu harus atau kita itu harus melakukan sesuai kesepakatan ya. Kalau restitusi nanti ada pilihannya Bapak Ibu. Harus seperti apa sih yang kita lakukan? Nanti ada alasan-alasannya. Next. Nah, Bapak Ibu ini restitusi pendekatan menciptakan disiplin positif. Tadi dia ada menciptakan menebus rasa kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat dari diri, fokus pada solusi dan lain sebagainya. Next dulu. Nah, Bapak Ibu ini segitiga restitusi itu ada segitiga yang merupakan bentuk segitiga restitusi. Itu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ini kemudian ada menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu, ini pertanyaan-pertanyaan untuk validasi tindakan seperti itu. Tapi besok jangan diulangi lagi ya, kali ini saja misalkan. Tidak ada manusia yang sempurna, wajar kok kalau lupa tidak membawa buku, misalkan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan masalah ini baik-baik, ayo kita selesaikan bersama-sama. Seperti itu misalkan. Nah ini untuk validasi ini Bapak Ibu yang tadi identitasnya yang pertama gitu kan, validasinya. Kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Semua orang mesti tidak mengerjakan PR misalkan, pasti ada alasannya tidak mengerjakan PR karena apa. Ya lanjut ini. Nah ini keyakinan kelas. Pasti di semua kelas sudah ada keyakinan. Nah, nanti kita tinggal menghubungkan saja keyakinan kelasnya itu seperti apa. Ya, nilai umum yang telah disepakati, nilai-nilainya apa sih? Kepercayaan yang di kelas yang sudah ada yang tidak kamu penuhi itu apa sih? Gitu ditanyakan. Kamu akan menjadi seorang seperti apa? Anak-anak pasti akan bisa menjawab keinginan-keinginan mereka. Nah, saya kemarin berbagi praktik penerapan segitiga restitusi ada di YouTube saya, Bapak Ibu. Nanti jika akan melihat, nanti akan saya berikan satu contoh sedikit dari saya kemarin. Nah, saya mempraktekkan seperti ini, teman-teman. Silakan pelajaran matematika. Ini diceritakan navigasi terlambat. Jadi seminggu itu sudah 3 kali. Nah, tidak langsung ditanyai, tapi nanti setelah belajar anak-anak itu tenang dulu. Next. Nah, ini akan ada. Salam Mbak Afi, silakan. Mbak Afi, hari ini sehat? Ya, Mbak Afi, mohon maaf, Mbak tahu nggak kenapa tadi hari ini Mbak Afi? Afi. Baca kesiangan sudah berapa kali ya Mbak Afi terlambat? 3 kali ya. Semua orang pasti ada kesalahannya ya Mbak Afi. Coba kalian mau dengar alasannya apa sih Mbak Afi sampai terlambat ya? Kasih malam tadi sampai jam berapa? Terus Mbak Afi tidur jam berapa? Terus kalau seperti ini solusi apa juga yang Mbak Afi akan lakukan? Apakah yang Mbak Afi lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum. Keyakinan kelas apa Nah, kita yang tanya keyakinan kelas apa sih yang belum kita lakukan? Akan melakukan kesepakatan kelas kita yaitu dalam dilakukan kalau Mbak Afi sudah pasangan Mbak Afi akan mendekati ASN kita, jadi harus lebih banyak belajar lagi. Boleh menerima cowok, tetapi jangan yang dari aktif ya, dari ibu saja. Nanti pilih-pilih bicarakan itu di rumah, dan maksudnya sekiranya tidak sampai
jujur diberi apresiasi ya, kayak anak sudah bisa mengungkapkan dia mau mengungkapkan dia bersalah, diberi apresiasi kejujuran. Nah, Bapak Ibu, sampai di kesimpulan bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaannya dengan tahapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, yang positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang telah diyakini bersama. Kemudian, jangan lupa guru harus mengidentifikasikan kebutuhan dasar yang diinginkan oleh setiap murid. Jadi kebutuhan dasar murid-murid itu berbeda nih Pak Guru. Ada yang ingin memenuhi kesenangannya, ada yang penguasaannya, ada yang merasa ingin dicintai, rasa ingin diterima, seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang tepat untuk mewujudkan budaya positif menjadi posisi manajer. Kita tidak hanya harus menjadi seorang teman, penghukum, pemantau, tapi kita juga bisa menjadi seorang manajer yang bisa menuntun anak-anak ini seperti ini, nanti solusinya harus seperti ini. Itu harus ada seperti itu. Kemudian menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di kelas atau di sekolah. Tetapi Bapak Ibu perlu diingat, jika di sekolah tersebut banyak melakukan segitiga restitusi, itu berarti sekolah kita banyak masalah. Nah, jadi boleh menerapkan segitiga restitusi, tetapi tidak sering-sering, karena itu berarti kalau kita sering melakukan segitiga restitusi penyelesaian masalah, berarti banyak masalah yang ada di sekolah. Tapi jika ada masalah, kita selesaikan lebih baik dengan segitiga restitusi. Tapi jangan sering-sering, mudah-mudahan sekolah kita tidak sering-sering. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah selesai. Saya telah selesai mendesiminasikan modul 1.4 budaya positif, dan terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah karena sudah mendengar urusan kami, dan mudah-mudahan pada siang hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dulu karena besok saya minta tanda tangan nih Pak. Peraturan di kelas kita. Pak coba, ya Mbak. Oh ya, ada jadwal piket. Piket ya. Terus apa lagi? Siapa yang tahu? Apa Mbak Salwa? Tidak boleh mencontek. Lagi anak-anak. Selamat pagi Bu Ari. Oke, anak-anak, kalian tahu tidak peraturan di sekolah kita? Ada yang tahu? Apa Mas? Memakai seragam. Oke, baru tuliskan di depan. Memakai. Ada lagi yang lain? Ya, Mbak Salma. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Ya, Mas Rifki. Berangkat jam 7 tidak boleh telat. Ya, tidak boleh terlambat. Yuk, kita mulai dari yang sekarang. Memakai seragam. Apakah memakai seragam itu bisa menjadi kesepakatan kita semua? Ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ya. Terus Mbak Salma. Kemudian yang ketiga, tidak boleh terlambat. Kita ganti dengan apa? Menjadi kalimat yang positif. Datang tepat waktu. Nilai kebajikan apa yang dapat
kita dapatkan dari memakai seragam ini? Siapa yang tahu? Kedisiplinan, betul. Yang lain? Kebersamaan adalah memakai seragam. Tabel Y ada terlihat, terdengar, berperilaku. Oke, demikian dari Bu Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi